Selamat siang, perkenalkan nama saya Angelita Jarmasi dengan NIM SF2206011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal trematoda beserta macam-macamnya dengan dosen pengampu Ibu Rizka Yuli Nurfianti, SSI MSI. Adapun klasifikasi trematoda yaitu trematoda kelas parasit yang masuk dalam filum Platyhelminthes. Morfologi umum: 1. Di pipi seperti daun, tidak bersegmen. 2. Tidak mempunyai rongga badan. 3. Mempunyai 2 batil isap seperti mulut dan perut. 4. Mempunyai saluran pencernaan yang menyerupai huruf Y terbalik dan buntu. 5. Mempunyai porus genitalis yang letaknya berbeda pada tiap spesies. 6. Telur berbentuk oval, biasanya beropekulum. 7. Hermafrodit kecuali skistosoma. Dalam siklus hidupnya dikenal berbagai stadium, yaitu marasidium, sporokista, redia, serkaria, metaserkaria. Adapun penampilan cacing dewasa secara umum yaitu 1. Tubuh tidak bersegmen, punggung perut rata, berbentuk daun dan ditutupi dengan 2. Kutikula yang mungkin halus atau berduri. 3. Organ perlekatan adalah 2. Pengisap berbentuk cangkir, 2. Pengisap berbentuk cangkir oral dan perut, tegumen aktif secara metabolik. 4. Rongga mulut mengarah ke rongkongan berotot, dari mana usus bercabang untuk membentuk cecae yang berjalan sejajar satu sama lain berakhir membabi buta di dekat ujung posterior cacing. 5. Sistem pencernaan sederhana, tidak ada anus, produk limbah dimuntahkan. 6. Sistem reproduksi seperti rahim biasanya merupakan organ terbesar dengan ovarium tunggal. Ada 2 testis yaitu serangkaian struktur kelenjar yang menghasilkan bahan cangkang yang menutupi telur. Rahim dapat diisi dengan ribuan telur. Ciri-ciri telur trematoda. Telur trematoda biasanya memiliki permukaan yang halus, keras, transparan, berwarna kuning cangkang coklat, dan telur mungkin memiliki bahu dan atau duri. Ukuran sangat bervariasi dengan spesies, mulai dari kurang dari 30 mikron hingga hampir 175 mikron. Sebagian besar memiliki operculum atau palka pelarian untuk merasidium. Telur trematoda tidak berhasil dikonsentrasikan menggunakan flotation teknik atau karena ukuran dan berat. Formalin ether atau etil asetat, prosedur konsentrasi dianjurkan meskipun telur bisa pecah. Mereka masih bisa dikenali. Diletakkan dalam saluran hati, rongga usus, paru, peredaran darah atau jaringan tempat hidup. Dikeluarkan bersama tinja, urin atau sputum. Umumnya berisi sel telur dan beberapa spesies berisi mirasidium atau M. Menetas dalam air atau menetas setelah ditelan oleh keong atau hospes perantara. Daur hidup trematoda. Hospes definitif seperti hewan dan manusia. Menurut habitat cacing dewasa dibagi dalam A. Trematoda usus atau intestinal flukes, Fasciolopsis fusci, Heropidae, Echinostoma ilochanum. B. Trematoda hati atau liver flucus, ada bermacam yaitu Fasciola hepatica, Chloranorchis sinensis, Opistorchis velineus, Opistorchis viverini. C. Trematoda paru atau lung flucus, ada 1 yaitu Paragonimus westermani. D. Trematoda darah atau blood flucus, ada 3 yaitu Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni. 3.
Schistosoma haemotabium. Trematoda usus atau intestinal flukes. Epidemiologi ditemukan di Cina, termasuk Taiwan, Vietnam, Thailand, dan di bagian dari Indonesia, Malaysia, dan anak benua India. Tingkat infeksinya itu mungkin setinggi 20-40%, terutama di daerah pertanian jika praktik meningkatkan siklus hidup di mana babi bertindak sebagai hospes definitif. Ini adalah cacing usus yang paling umum mengorientasikan siklus hidup infeksi manusia melalui konsumsi metaserkaria pada makanan mentah, tanaman air. Metaserkaria berkisia menetas dan menempel pada dinding usus, berkembang menjadi cacing dewasa. Telur lewat dalam tinja, Merasidium menetas, menembus siput, serkaria muncul dan berkista pada tanaman air. Diagnosa mendemonstrasikan telur dalam spesimen feses. Telur susah dibedakan dengan telur fasciola hati. Diagnosa spesies sering tergantung pada tanda-tanda klinis, perjalanan, riwayat atau pemulihan orang dewasa. Bentuk telur oval kuning coklat berukuran rata-rata 150 kali 90 mikron. Fasciolopsis buscis berukuran 2-7,5 cm kali 0,8 sampai 2,0 cm. Bentuknya seperti daun, agak lonjong dan lebar. Operculum, cangkang transparan memiliki operculum kecil di bagian atas ujung runcing atau terkadang terlihat terbuka. Patologi utama cacing dewasa menempel pada dinding usus, menghasilkan lokal peradangan, mungkin menyebabkan perdarahan, ulserasi, dan pembentukan abses. Infeksi ringan kemungkinan besar tidak menunjukkan gejala. Infeksi yang cukup berat mengakibatkan sakit perut dan diare. Infeksi berat dapat menyebabkan obstruksi usus. Penyerapan metabolit cacing dapat menimbulkan reaksi toksik atau alergi. Edema asites, penyebaran di daerah Asia Timur seperti Cina, Vietnam, Thailand, dan Pasifik Barat Daya. Heteropidae, penyakit heteropiasis, hospes manusia, kucing, anjing, rubah, dan berbagai jenis burung. Penyebaran geografis Mesir, Turki, Jepang, Korea, RRC, Taiwan, Filipina, dan Indonesia. Morfologi dan daur hidup habitat. 1. Cacing dewasa bagian tengah usus halus untuk bentuk piriformis, warna keabu-abuan. 2. Permukaan ditutupi duri-duri seperti sisik untuk mempunyai 3 batil isap. Ada 3, yaitu mulut, perut, dan kelamin. 3. Batil isap perut besar terletak 1 atau 3 interior. 4. Mempunyai batil isap genital pada tepi posterior kiri batil isap perut. 5. 2 testis lonjong TLTK di lateral 1 atau 5 posterior badan untuk ovarium kecil. Uterus berkelok di antara 2 sekum. 6. Telur berwarna coklat muda, mempunyai operculum ukuran 26,5 sampai 30 kali 15 sampai 17, berisi Merasidium. Patologi dan klinik biasanya menyebabkan iritasi ringan pada usus halus. Pada infeksi berat terjadi diare kronis berlendir disertai nyeri kolik dan rasa tidak enak pada abdomen dan nyeri tekan. Kadang-kadang cacing menembus dinding usus sehingga telurnya dapat masuk aliran limfe dan menyangkut di katup-katup jantung, payah jantung. Hal ini dilaporkan pada infeksi cacing Metagonimus dan Haplorchis yakogawai. Telur cacing dewasa dapat bersarang di jaringan otak dan menyebabkan kelainan. Infeksi berat tersebut dapat menimbulkan mulas. Diagnosisnya menemukan telur dalam tinja pengobatan praziquantel atau tetrakloretilen.
Sumber infeksinya manusia, terutama pedagang ikan dan hewan seperti kucing, anjing, bila menderita infeksi ikan yang diproses kurang sempurna. Echinostoma ilosanum, penyakit echinostoma hospes, manusia, tikus, anjing, burung, ikan, dan lain-lain. Penyebaran geografis Filipina, Cina, Indonesia, dan India. Morfologi dan daur hidup dan habitat. Usus halus atau cacing dewasa untuk ciri-ciri khas seperti 1. Duri-duri leher Colarcines 37-51 buah, letaknya 2 baris berupa tapal kuda melingkar bagian belakang dan samping batil isap mulut. 2. Bentuk lonjong dengan ukuran 2,5 mm sampai 15 mm kali 0,4 sampai 3,5 mm. Warna agak merah keabu-abuan. Testis agak bulat, berlekuk-lekuk, tersusun tandem di bagian posterior. Vitellaria sebelah lateral, 2 atau 3 bagian hingga bagian posterior. Telur 103 sampai 137 kali 59 sampai 75. Mempunyai operkulum. Telur atau dalam tinja manusia, burung, anjing, tikus, dan ikan. 3 minggu dalam air menetas terjadi morasidium. Infeksi terjadi apabila manusia memakan atau keong besar atau sawah yang tidak matang yang mengandung metaserkaria. Patologi dan gejala klinis. Kerusakan ringan pada mukosa usus tidak menimbulkan gejala untuk pada infeksi berat seperti radang kataral pada dinding usus atau ulserasi pada anak-anak, diare, sakit perut, anemia, dan edema. Diagnosis menemukan telur dalam tinja. Pengobatannya tetrakloroetilen, praziquantel. Epidemiologi, keong sawah merupakan sumber infeksi apabila tidak dimasak sampai matang. Metasercaria hidup dan tumbuh, cacing dewasa. Epidemiologinya langka di AS mungkin karena pola makan tidak termasuk tanaman atau tumbuh liar yang mengandung metaserkaria umum di domba, sapi, dan kambing di sekitar dunia. Siklus hidup mirip dengan buski, perbedaannya adalah penetesan itu metaserkaria tidak menempel pada dinding usus, melainkan menembus dinding usus dan bermigrasi melalui rongga peritoneum sampai bersentuhan dengan hati. Mereka menembus hati dan bermigrasi ke saluran empedu di mana mereka tumbuh menjadi dewasa cacing. Patologi dan manifestasi klinis. Migrasi melalui hati menyebabkan kerusakan dan gejala sebanding dengan beban cacing. Demam, sakit perut, diare, dan eosinofilia mungkin dialami. Beban cacing berat nanti hasilnya pada peradangan yang luas, hiperplasia epitel, dan fibrosis di sekitar orang dewasa cacing. Hal ini dapat menyebabkan penyumbatan saluran empedu. Penyebaran di kosmopolitan di negara-negara peternak domba dan sapi. Morfologi telur dan diagnosa. Telur tidak beroperkulasi, ukuran 114 hingga 180 kali 45 hingga 75 mikron dan menunjukkan tulang belakang lateral yang menonjol. Kadang-kadang tidak terlihat karena orientasi telur. 100 sampai 300 telur per cacing per hari biasanya gudang. Diagnosa pemulihan dan identifikasi telur dalam tinja atau biopsi rektal atau terbaik untuk mendapatkan 4 potongan dubur di area usus yang berbeda. Sebagian besar telur tersapu ke dalam hati di mana granuloma terbentuk, fibrosis batang pipa,
Periportal dapat menyebabkan sirosis dengan sedikit regenerasi. Riwayat perjalanan serta tanda dan gejala klinis adalah bantuan penting dalam menentukan kemungkinan infeksi. Patologi dan gejala utama. 1. Sebagian besar karena reaksi terhadap telur yang disimpan di hati. 2. Dermatitis di tempat masuk. Skistosom non-manusia dapat menyebabkan dermatitis serkarial pada manusia di Amerika Serikat. 3. Fase akut infeksi pertama menyerupai demam tifoid. 4. Sirosis hati, diare berdarah, obstruksi usus, hipertensi, dan reaksi toksik karena granuloma di sekitar telur di hati. Cacing mengeluarkan metabolit, menghasilkan asindrom. Hepatitis, kasus akut mengalami serum sickness-like syndrome atau sindrom Katayama. 5. Banyak kasus kronis tidak menunjukkan gejala di daerah endemik. Penyebarannya itu di Afrika, Amerika Selatan dan Tengah dengan fokus di Karibia dan Hindia Barat. Adapun materi tentang filum Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata arthron yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki. Adapun ciri-ciri dan klasifikasinya yaitu ciri-cirinya tubuh beruas-ruas terdiri atas kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Bentuk tubuh bilateral simetris, triploblastik, terlindung oleh rangka luar dari kitin, alat pencernaan sempurna. Pada mulut terdapat rahang lateral yang beradaptasi untuk mengunyah dan mengisap. Anus terdapat di bagian ujung tubuh. Sistem peredaran darah terbuka. Jantung terletak di daerah dorsal atau punggung rongga tubuh. Sistem pernapasan. Arthropoda yang hidup di air bernafas dengan insang. Yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru, buku atau permukaan kulit dan trakea. Sistem saraf berupa tangga tali, ganglion otak berhubungan dengan alat indera. Arthropoda memiliki alat indera seperti antena atau alat peraba, mata tunggal atau oculus, mata majemuk atau facet, organ pendengaran atau pada insekta dan statokis, alat keseimbangan pada Crustacea, alat ekskresi berupa koksal atau kelenjar hijau saluran Malpighi. Alat reproduksi biasanya terpisah, fertilisasi kebanyakan internal atau di dalam tubuh. Adapun 4 kelas arthropoda yaitu Crustacea, Insecta, Arachnida, Myriapoda. Crustacea ada ciri fisiologis, klasifikasi, dan peranan. Tubuh Crustaceae bersegmen atau beruas, terdiri atas cephalothoraks serta abdomen. Bagian anterior atau ujung depan tubuh besar dan lebih lebar, sedangkan posterior ujung belakangnya sempit. Di bagian kepala terdapat beberapa alat mulut yaitu 1. 2 pasang antena, 2. 1 pasang mandibula menggigit mangsanya, 3. 1 pasang maksila, 4. 1 pasang maksiliped berfungsi menyaring makanan dan menghantarkan makanan ke mulut. Berdasarkan ukuran tubuhnya, Crustacea dikelompokkan menjadi 2 subkelas yaitu Entomostraca atau udang tingkat rendah dan Malacostraca udang tingkat tinggi. Entomostraca terbagi menjadi 4 yaitu Branchiopoda, Ostracoda, Copepoda, Cirripedia. Malacostraca terbagi menjadi 3, Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Cirripedia, contohnya lepas atau bernakel, Saculina. Tubuh dengan kepala dan dada ditutupi
Carapax berbentuk cakram, hidup di laut, melekat pada batu atau benda lain, bersifat parasit. Adapun peranan Crustacea, yaitu menguntungkan: 1. Sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misal udang, lobster, dan kepiting. 2. Dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan, misal anggota Branchiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Merusak galangan kapal atau perahu oleh anggota Isopoda. Parasit pada ikan, kura-kura, misal oleh anggota Cirripedia dan Copepoda. Merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Adapun 2 metamorfosis insekta, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Adapun metamorfosis sempurna, yaitu dari telur berkembang, menetas, makan, menyelongsong, ulat, kepompong terbentuk, kepompong terbuka, dewasa keluar, dan menjadi kupu-kupu. Adapun klasifikasi insekta, Apterygota atau no-wings, contohnya kutu buku, atau Lepisma saccharina dan Acrotelsa colaris. Pterygota atau wings ada terbagi menjadi 7, yaitu Orthoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Hemiptera, Homoptera, Lepidoptera, Isoptera. Ciri-ciri Orthoptera atau sayap lurus: memiliki sepasang sayap depan lebih tebal dan sempit, disebut tegmina, untuk menarik betina atau mengusir saingannya. Sayap belakang tipis berupa selaput. Hewan betinanya mempunyai ovipositor pendek yang digunakan untuk meletakkan telur, tipe mulut menggigit. Contohnya seperti belalang atau Disostura sp, belalang ranting atau Bactrocoderma aculiferum, belalang sembah, Stagmomantis, kecoak, Blatta orientalis, gangsir tanah, Grylotalpa, cangkrik Gryllus. Ciri-ciri ordo Isoptera atau Archiptera atau sayap tipis. Metamorfosis tidak sempurna, mempunyai sepasang sayap yang hampir sama bentuknya, kedua sayap tipis seperti jaringan atau selaput, tipe mulut menggigit. Contohnya Reticultermis, Flavipes, atau rayap atau anai-anai. Pada rayap terjadi polimorfisme, atau di dalam satu spesies terdapat bermacam-macam bentuk dengan tugas yang berbeda, yaitu ratu atau betina tertil, tubuh gemuk, tugas bertelur. Raja atau jantan fertil, tugas membuahi betina. Keempat, serdadu, tugas mempertahankan sarang dan koloni dari gangguan hewan lain. 4. Pekerja, tugasnya memberi makan ratu dan raja serta menjaga sarang dari kerusakan. Rayap pekerja dan rayap serdadu bersifat steril. Adapun materi tentang protozoa, nematoda, entamoeba. Pengertian protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, artinya pertama, dan zoon artinya hewan. Karakteristik protozoa. Protozoa termasuk kelompok protista yang mirip hewan. Protozoa dibedakan dari prokariot karena ukurannya yang lebih besar dan selnya eukariotik. Protozoa dibedakan dari Algae karena tidak berklorofil. Dibedakan dari jamur karena dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel, serta dibedakan dari jamur lendir karena tidak dapat membentuk badan buah. Bentuk tubuh. Kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Ukuran tubuhnya antara 3 sampai 1000 mikron. Tubuh protozoa amat sederhana, yaitu terdiri dari satu sel tunggal atau unisel. Namun demikian, protozoa merupakan sistem yang serba bisa. Semua tugas tubuh dapat dilakukan oleh satu sel saja
tanpa mengalami tumpang tindih. Bentuk tubuh macam-macam, ada yang seperti bola, bulat memanjang, atau seperti sandal, bahkan ada yang bentuknya tidak menentu. Habitatnya protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar atau daratan. Beberapa spesies bersifat parasitik, hidup pada organisme inang. Beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Protozoa laut yang lain hidup di dasar laut. Spesies yang hidup di air tawar dapat berada di danau, sungai, kolam, atau genangan air. Peranan protozoa dalam kehidupan manusia. Peranan yang menguntungkan, menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan air termasuk udang, ikan, kepiting yang secara ekonomis bermanfaat bagi manusia. Contoh foraminifera. Kerangkanya yang telah kosong mengendap di dasar laut membentuk tanah globigerina. Radiolaria, kerangkanya jika mengendap di dasar laut menjadi tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Peranan yang merugikan. Protozoa dapat ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme kosmopolit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit. Penyebab penyakit Toxoplasma gondii, penyebab Toxoplasmosis. Patogenesis dihubungkan dengan 1. Respon imun hospes, 2. Efek imigrasi larva, 3. Efek mekanik cacing dewasa, 4. Defisiensi zat gizi karena cacing dewasa. Gejala klinis hanya pada infeksi berat anak, disentri, diare dengan lendir dan darah, atau kolitis kronik, mukosa usus, edema dan rapuh, kejang perut, tenesmus rectum, prolapsus recti, anemia hipokromik, malnutrisi. Diagnosis menemukan telur dalam tinja. Necator americanus, cacing dewasa, badan melengkung bentuk huruf S, mulut punya sepasang lempeng pemotong chitin. Cacing betina 9-14 mm 0,4 mm. Cacing jantan 7-9 mm 0,3 mm. Rusuk eksternolateral terpisah dari medialateral yang jadi satu dengan rusuk posterolateral. Terapi dan pencegahan. Terapinya yaitu prinsip membunuh larva di dalam kulit. 1. Pendinginan di ujung terowongan dengan etil klorid spray karbon dioksida snow. 2. Tiabendazol per oral 50 mg per kilogram BB dalam 3 hari. 3. Hetrazan per oral 2 mg per kilogram BB 3 kali 1 dl dalam 9-26 hari. 4. Fuadin 2 cc sampai 5 diberikan 2 kali. Pencegahan menghindari tempat anjing dan kucing berak. Memutuskan daur hidup cacing. Intestinal askariasis, monfes rambut kering, abdominal pain anak-anak, BB turun, anoreksia perut buncit. 3. Komplikasi migrasi cacing dewasa atau efek obat demam, obstruksi usus ileus, jumlah cacing, lokasi obstruksi, sifat obstruksi komplit atau partial, komplikasi lanjut, intussusepsi, perforasi. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih.